Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang manusia dan tantangan hidup di dunia. Hakikat manusia secara bahasa atau etimologis. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia makhluk yang berakal budi. Dan yang kedua, manusia juga disebut Bani Adam, dalam kurung anak cucu Nabi Adam. Seperti yang difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min shalsalin hama'im masnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang terbentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Ada 3 istilah manusia, yaitu al-bashar, an-nas, dan al-insan. Yang pertama, al-bashar, gambaran secara material. Yang kedua, an-nas, yaitu menunjukkan pada keturunan Nabi Adam. Dan yang ketiga, al-ins dan al-insan, yaitu mengacu pada lawan dari binatang liar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang aspek-aspek yang mengaruhi perilaku manusia. Pertama, potensi diri. Potensi diri dibagi menjadi 2, yaitu potensi positif dan negatif. Potensi positif memiliki fitrah beragama tauhid, diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling pintar, makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Potensi negatif, manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang suka keluh kesah, makhluk yang zalim dan ingkar, makhluk yang suka membantah, dan makhluk yang suka melewati batas. Yang kedua, komponen diri. Pertama ada fitrah, ada nafsu atau jiwa. Kedua ada qol, hati, dan akal atau akal. Yang ketiga adalah lingkungan, dan kedua adalah ikhtiar manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yakni kependudukan dan tujuan penciptaan manusia. Sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepada Allah. Tertulis dalam Quran Surat Toha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang berarti sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Sebagai khalifah Allah, manusia memegang mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idz qala rabbuka lil malaikatina bija'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inna a'lamu ma la ta'lamun, yang berarti ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman,
Sebenarnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya biar dijelaskan oleh teman saya. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Khilafah atau perintah untuk memakmurkan bumi merupakan amanat langsung dari Allah atas manusia. Hal itu dilakukan dalam konteks ibadah kepadanya, sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia menjadi satu-satunya makhluk yang berani menerima amanat tersebut, seperti dalam firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia harus, yang pertama, berilmu yang memadai. Dengan demikian, manusia harus mencari ilmu sepanjang hidupnya, sesuai dengan tuntutan kehidupan yang bernilai ibadah, baik yang berkaitan dengan ibadah khusus ataupun ibadah umum. Yang kedua, mempraktikkan ilmunya untuk kemakmuran bersama. Sebagai khalifah, ulama mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan dengan tugas masing-masing, yaitu ulama, umara, agniya, dan fukara. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga niat dalam memakmurkan bumi ini hanya karena Allah atau ikhlas. Tidak karena ingin menjadi orang terpandang, tidak untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan agar bisa menjadi manusia yang selalu mensucikan Allah dan mengagungkan namanya. Yang keempat, berdoa. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah. Semakin banyak berdoa, maka Allah semakin banyak memberi rahmat orang tersebut. Dan yang kelima, menjaga hati. Hati harus dijaga agar tetap bersih dari sifat-sifat tercela dan harus dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 telah selesai presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.